Berita Syabat Year Ministry tanggal 25 April 2002. Sejarah keselamatan kekal yang benar akan membawa kita kepada iman yang benar. Ata Yahweh Eloheinu Melech haolam B'Shem Yeshua HaMashiach Veruach HaKodesh Terima kasih Bapak Yahweh, berbicaralah kepada kami mempelai-mempelai kudus-Mu, Adoni Yeshua Mashiach siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adoni Yeshua Mashiach Wirakodes, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adonai Yeshua HaMashiach, haleluya, amin. Ya, silakan duduk, mempelai-mempelai Adoni Yeshua Mashiach. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom bagi kita semua, mempelai-mempelai Adonai Yeshua Mashiach yang beribadah secara offline maupun juga secara online. Sebelum kita masuk ke Dafar Elohim, saya akan menyampaikan visi misi dari plan kita YRH Ministry. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, YRH Ministry memiliki visi adalah siap masuk ke surga tanpa mengalami kematian. Artinya kita diangkat hidup-hidup. Ya, itulah visi kita, tujuan dari pelayanan YRH Ministry. Kita memiliki pelayanan kantor pusat itu di Samaim, Yerusalem Baru. Karena dari sanalah pelayanan kita berasal. Karena kalau kantor pusatnya di bumi itu tidak bisa bertahan lama, ya. Kalau di Samaim, kantor pusat kita itu kekal selama-lamanya. Dan kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat, yaitu YYRH Ehad. Yahweh Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh Ehad. Itulah Gembala Agung Sinode Pusat kita yang memiliki otoritas penuh atas kehidupan kita, atas pelayanan kita, dan juga nanti YRH Ehadlah yang akan mengangkat kita untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Artinya kita semua diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Jadi tubuh kita ini utuh diangkat. Dan nanti di awan-awan kemuliaannya tubuh kita dirubah menjadi tubuh kemuliaan, tubuh kekal. Artinya kita tidak lagi mengalami yang namanya kematian. Sejak kita lahir sampai kita diangkat, jadi kematian tidak bisa berkuasa atas hidup kita. Itulah visi kita, ya. Rapture ini terjadi sebelum memasuki masa kesusahan besar. Penting ini saya sampaikan, karena masa kesusahan besar itu endingnya, akhirnya adalah kematian. Karena yang namanya masa kesusahan besar, ya, dunia ini nanti akan hancur 90% kurang lebih. Sepertiga manusia terbunuh oleh api, asap, dan belerang. Ini bicara perang nuklir. Ya, tidak ada perang yang bisa, ya, menewaskan, mematikan miliaran manusia, tidak ada, ya. Seperti kemarin, ya, saya mendengar berita kemarin perang di Timur Tengah sejak tahun 2023 7 Oktober sampai dengan sekarang, ya, itu saya dengar berita rudal yang ditembakkan, ya, itu lebih dari 180.000 rudal. Bisa dibayangkan, ya, 180.000 rudal ditembakkan di Timur Tengah. Tetapi yang anehnya, ya, korbannya kurang lebih 150.000, tidak sampai, ya. Bayangkan itu, 188.000 rudal, ya, ditembakkan, itu
yang meninggal tidak sampai 150.000. Ya, artinya apa? Satu rudal satu orang. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Itu kan sebenarnya ya perang yang tidak jelas ya. Hanya membunuh satu manusia membutuhkan satu rudal. Yang mungkin biayanya itu ya 100-200 miliar satu rudal. Bayangkan itu. Ya, artinya apa? Itu tidak efektif ya. Tetapi nanti dikatakan yang mati itu miliaran, yang sudah begitu banyak rudal 180.000, itu yang mati sudah sampai 150.000 ya. Sementara perang dunia kedua yang kemarin sampai tahun 1945 ya, dari tahun 1938 atau 1939, itu perang dunia kedua, yang korban itu kurang lebih hampir 300 juta manusia di seluruh dunia ya, 300 juta di seluruh dunia, termasuk dulu negara Indonesia juga kena ya, pada saat penjajahan zaman Belanda, zaman Jepang ya. Jadi perang dunia kedua itu korbannya hampir 300 juta. Perang dunia pertama itu korbannya hampir 150 juta. Ya, sementara yang di Timur Tengah itu malah pelurunya lebih dahsyat ya, tetapi yang korban cuma 150.000 orang. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, kematian terbesar di dunia sampai saat ini zaman air bah. Manusia yang mati zaman air bah itu 1,5 sampai 2 miliar. Yang selamat cuma 8 orang. Itulah kematian terbesar sampai dengan saat ini. Tetapi nanti di masa kesusahan besar, yang mati itu lebih dari 3 miliar. Bahkan firman mengatakan, jikalau waktunya tidak dipersingkat, tidak diperpendek, maka tidak ada satu manusia pun yang selamat. Dan nanti yang tidak mengalami masa kesusahan besar ya, itu hanya yang 144.000 dari 12 suku, masing-masing 12.000 orang. Yang lainnya semua manusia di dunia itu hampir semua terbunuh ya. Jadi ini masa yang sangat mengerikan ya. Makanya firman mengatakan masa kesusahan besar ini tidak pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Jadi ini masa yang paling mengerikan ya dalam sejarah masa kesusahan besar ya. Bukan seperti kemarin ya. Kemarin pandemi kemarin yang mati cuma 15 juta seluruh dunia. Pandemi terbesar itu di abad ke-13, virus Black Death, itu 100 juta manusia mati di seluruh dunia. Virus cacar itu hampir 80 juta mati di seluruh dunia. Sementara virus kemarin cuma 15 juta, tetapi seluruh dunia heboh. Karena apa? Karena ada media online ya. Jadi media online ini sangat provokatif istilahnya ya. Kenapa? Karena berita di ujung bumi sekalipun sekarang bisa kita tahu ya. Sementara zaman dulu belum ada seperti ini ya. Teknologi telekomunikasi dan informatika seperti saat ini zaman dulu belum ada ya. Jadi itu ya Bapak Ibu, mempelai Adoni Somasia maupun meninggalkannya ya, bahwasanya nanti rapture terjadi sebelum memasuki masa kesusahan besar, dan itu yang di rapture sangat sedikit ya. Nanti yang di rapture itulah yang akan duduk di 12 tahta. Itu minimum penggenapannya ya. Yang akan duduk di 12 tahta di Samaim, di surga. Dan yang akan memimpin di kerajaan 1000 tahun.
itulah nanti yang akan di-rapture. Ya, jika jumlahnya nanti masih kurang, ya, itu nanti akan diambil di masa kesusahan besar. Ya, tetapi tidak gampang ya Bapak Ibu mempelajari Manusia maupun mendengarkannya ya. Tidak gampang manusia itu bisa lolos, apalagi bisa berjubah putih ya. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan ya, di masa kesusahan besar ini nanti manusia itu bisa berubah 180 derajat. Kenapa? Ya mungkin ketika kita aman-aman seperti sekarang, kita masih bisa menjaga yang namanya perbuatan baik, perkataan baik, dan sebagainya. Tetapi di masa kesusahan besar, manusia itu akan menjadi serigala, ya, akan menjadi orang-orang yang suka mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, ya. Seperti sekarang ini saja, ya. Perangnya ada di Timur Tengah. Berita-beritanya, bahkan omongan-omongan dari seluruh dunia itu tidak pantas ya. Kenapa? Karena kalau sudah begitu ya, tidak mungkin orang itu diselamatkan ya. Jadi jangan dikira orang-orang diselamatkan itu orang-orang yang suka-suka hatinya ya, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas ya, dengan menghina ya negara A, negara B, negara C, itu tidak bisa ya, tidak boleh ya. Makanya saya selalu mengatakan ya, kalau kita mau di rapture, kita harus jaga pikiran, harus jaga perkataan, harus jaga perbuatan ya. Itu sangat menentukan, khususnya dengan perkataan, karena manusia ini ya, perkataannya itu sulit ya dirubah, sangat sulit dirubah. Kalau perbuatan mungkin orang bisa bertobat, ketika dia ketangkap mungkin dia tidak akan lagi melakukan perbuatan yang jahat. Tetapi dengan ucapan, manusia itu tidak pernah bertobat ya, merasa dirinya benar ya, dengan seenaknya saja ya, menghina orang. Itu hati-hati ya Bapak Ibu mempelajari manusia maupun mendengarkannya ya. Jadi itu yang harus kita pahami ya. Jadi kita di rapture itu sebelum memasuki masa kesusahan besar. Jikalau engkau mengatakan masa kesusahan besar dulu terjadi baru rapture ya, berarti kita memiliki gembala agung yang berbeda ya. Jangan engkau mengatakan, wah gembala saya juga Adonai Yeshua Mashiach ya. Bagaimana mungkin engkau bisa mengatakan gembalamu Adonai Yeshua Mashiach padahal kau sendiri tidak pernah mengakui penggenapannya. Saya sudah mengatakan berkali-kali ya, jikalau engkau lebih meninggikan panen, jikalau engkau lebih meninggikan buah sulung, jikalau engkau lebih meninggikan Paskah daripada kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya, bahkan kau mengatakan kebangkitannya berubah-ubah, dan engkau tidak pernah mengakui dia naik ke samai, bagaimana mungkin kau bisa mengatakan engkau mengenal Adonai Yeshua Mashiach? Tidak mungkin ya. Jangan engkau pikir, wah saya kan selalu berdoa dalam nama Adonai Yeshua Mashiach. Ya itu bisa, orang berdoa juga bisa ya, tetapi kan belum tentu didengar. Sebagaimana pernah saya sampaikan ya, 99,99% ya, doa manusia itu tidak pernah sampai ke samai. Jangan dikira ketika orang berdoa terus langsung masuk ke samai, tidak ya. Karena doa-doa manusia itu rata-rata itu dirampas di udara, tidak sampai ke samai. Kalau seluruh manusia semua doanya bisa sampai ke samai, dunia ini seperti surga ya. Saya kasih tahu, karena Bapak Yahweh itu sangat pengasih ya. Kalau dia bisa mendengarkan doa kita saja ya, dia pasti akan mengabulkannya.
Yang menjadi masalah adalah doa kita tidak pernah sampai ke Samaim. Ya, ini yang harus kita pahami. Banyak orang berpikir dia berdoa itu pasti didengar oleh penciptanya. Tidak. Karena doa itu hanya sampai di udara, di langit-langit. Karena apa? Dirampas oleh penguasa alam roh, oleh otoritas-otoritas di alam roh, penghulu-penghulu di alam roh. Itulah yang merampas semua doa-doa maupun juga berkat-berkat yang dicurahkan dari Samaim. Ketika orang ini tidak sungguh-sungguh berdoa, ketika orang ini berdoa kepada bukan pencipta yang benar, itu tidak akan sampai ke Samaim. Ya. Jadi jangan dikira setiap doa kita itu masuk ke Samaim. Oh, saya kan sudah, saya dapat ini Pak, saya dapat berkat ini, puluhan miliar, ratusan miliar, triliunan. Ini pasti dari Bapak Yahweh, siapa bilang? Ya, jangan dikira karena dapat berkat banyak, terus itu dari Bapak Yahweh, dari Adonisua atau dari Ruach Kodes. Tidak, ya. Tidak seperti itu, ya. Itu kan, kalau saya dapat berkat, entah dari manapun itu pasti dari Bapak Yahweh. Itu bohong besar, ya. Tidak ada seperti itu. Bahkan ada juga orang yang ya mengklaim ya sekalipun dapat berkat misalnya dari barang-barang terlarang itu dari Bapak Yahweh katanya. Siapa bilang? Bohong besar, tidak ada seperti itu. Bapak Yahweh tidak mengizinkan berkat dari hal-hal yang terlarang ya. Itu fatal ya. Jangan mengklaim wah itu Bapak Yahweh yang kasih. Saya sudah berdoa, saya minta 10 miliar, terus tiba-tiba ada yang menawarkan begini, terus saya dapat berkat, padahal itu dari hal-hal yang terlarang. Ya, jangan bermain-main ya dengan informasi seperti itu. Lebih bagus kita menjadi orang biasa ya, tetapi kita tidak kekurangan ya. Daripada kita menjadi orang kaya raya, tetapi hartanya tidak jelas. Ya, dari hal-hal yang terlarang itu sama saja ya tidak mungkin diselamatkan ya. Jangankan di rapture, diselamatkan juga tidak. Seperti yang kemarin saya sampaikan ya. Banyak gembala-gembala yang punya jutaan pengikut ya. Seperti saya bilang kemarin, kalau dia dikasih perpuluhan 100.000 saja per bulan, ya jemaatnya 1 juta, itu udah 100 miliar. Jangankan 100.000, 10.000 saja tiap bulan dia kasih perpuluhan, itu sudah 10 miliar. Tiap bulan 10 miliar gembalanya dapat duit. Hebat nggak tuh? Hebat. Gaji siapa 10 miliar setiap bulan? Apalagi 100 miliar. Apalagi sampai triliunan. Ya. Terus ngomongnya ini dari Bapak Yahweh. Ini ngomongnya dari pencipta. Saya dapat berkat. Tidak ada seperti itu ya. Karena manusia ini penuh dengan dosa ya. Dia tidak bisa mempertahankan itu ya. Makanya banyak ya gembala-gembala hebat ya. Saya kasih tahu. Mereka saat ini ada di alam maut. Bahkan kemarin saya dengar kesaksian ya. Seorang gembala yang mengalami NDE ya, near death experience. Dia dibawa ke alam maut, ke neraka. Lalu apa dia bilang? Tuhan, kenapa saya di sini? Saya kan sudah melayani Engkau. Saya kan sudah melakukan ini, melakukan itu. Ya, dia ngomong begitu loh, waktu ketemu sama Tuhan ya, istilahnya ya, ketemu sama pencipta. Tapi ya itu, pencipta kita itu dia hanya memandang saja. Akhirnya si gembala ini langsung menyadari ya, banyak sekali hal-hal yang tidak berkenan yang dia lakukan dalam pelayanannya ya. Makanya saya selalu mengatakan ya, tidak ada satu manusia pun yang tidak berbuat dosa. Tetapi
Kita harus memahami bagaimana supaya pencipta kita mengampuni dosa kita, bahkan menguduskan kita. Jadi bukan cuma sekedar mengampuni, tetapi juga menguduskan, ya. Itu ya, visi kita, ya. Lalu kita memiliki misi, yaitu siap untuk masuk ke Samaim, siap untuk masuk ke surga tanpa mengalami kematian. Ready to rapture. Itulah visi dan misi kalian kita YRH Ministry. Kita akan masuk ke daftar Elohim pada ibadah Sabat pada hari ini. Judulnya adalah Sejarah Keselamatan Kekal yang Benar akan membawa kita kepada iman yang benar. Ini dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 3, Lukas 1 ayat 30 sampai 31, ya. Kita akan bangkit berdiri, kita baca daftar Elohim dari kitab Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Dan iman adalah dasar dari perkara-perkara yang diharapkan, bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan. Sebab dalam hal inilah para leluhur telah dijadikan kesaksian. Dengan iman kita mengerti bahwa zaman-zaman telah dipersiapkan oleh firman Elohim, sehingga hal-hal yang kelihatan tidaklah berasal dari apa yang nyata. Lukas 1 ayat 30 sampai 31. Dan malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut Maria, sebab engkau telah mendapat anugerah dari Elohim. Dan lihatlah, engkau akan mengandung di dalam rahimmu dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menyebut namanya Yesua." Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Mempelai semua siang. Sejarah itu artinya peristiwa yang sudah terjadi, ya. Sebagai contoh, ya, semua kita manusia ini kan punya tanggal lahir, ya. Misalnya dia lahir 1 Agustus, ya, misalnya tahun misalnya 1950 misalnya, ya. Apa artinya? Itulah sejarah orang ini. Dia lahir 1 Agustus 1950, sejarah yang benar. Tetapi ketika ada orang yang mengaku-ngaku adalah orang ini juga, ya, misalnya yang tadi namanya, contohnya si Allah gitu, ya. Terus ada juga orang yang namanya B, tetapi mengaku-ngaku dia adalah A. Tapi lahirnya bukan 1 Agustus 1950. Dia lahirnya mungkin, ya taruhlah 5 Agustus. Tahunnya, ya tidak jelas juga tahunnya. Mungkin taruhlah misalnya tahunnya ada 1980, bahkan juga ada tahun 1910 misalnya. Ya, kalau dari sejarahnya kan berarti 3 orang ini pasti memiliki perbedaan, ya. Dan bisa dipastikan 3 orang ini adalah orang yang berbeda, ya. Paham ya Bapak Ibu, mempelai semua maupun mendengarkannya, ya. Itu baru dari kelahiran, ya. Belum lagi dari yang lain-lain, misalnya kalau dia kawin kapan, kalau anaknya lahir kapan, ya. Kalau dia punya cucu lahir kapan, itu belum lagi seperti itu, ya. Belum lagi yang lebih lengkapnya, apakah dia dulu pernah bekerja di mana, ya, pernah melakukan apa, ya. Istilahnya itulah riwayat hidup namanya, ya, riwayat hidup yang benar, ya. Di sini saya ingin menyampaikan, ya, bahwasanya kita manusia ini memiliki sejarah masing-masing. Dan sejarah itu tidak bisa dirubah, ya. Paham, ya? Artinya begini, tidak mungkin, ya, Bapa Yahweh atau pencipta itu menggunakan sejarah yang salah, ya. Tidak mungkin, ya. Artinya seperti tadi, dia lahir 1 Agustus 1950. Terus tiba-tiba misalnya
Ada yang mengatakan, oh saya itu dia. Ah, itu bohong, itu bukan 1 Agustus 1950. Masa saya nggak tahu saya lahir gitu? Ya, bukan seperti itu ya. Banyak orang mengatasnamakan sejarah seolah-olah begitu juga dengan sejarah keselamatan kekal ya. Di sini tadi saya hanya menyampaikan satu ayat ya, maksudnya mengenai kelahiran Yesua ya. Pada saat itu malaikat Gabriel diperintahkan oleh Bapa Yahweh untuk mendatangi Maria, ya Maryam ya, nama Ibrani itu Maryam ya, untuk mendatangi Maryam ya, dan menyampaikan kabar dari surga, kabar dari Samaim, bahwasanya dia akan mengandung dari Roh Kudus dan akan memberikan nama kepada anak laki-laki yang akan lahir itu, ialah namanya Yesua. Yang menjadi pertanyaan adalah, malaikat Gabriel berbicara kepada Maryam dalam bahasa apa? Ya, apakah dalam bahasa roh? Tidak ya. Pasti malaikat Gabriel berbicara kepada Maryam dalam bahasa Ibrani, bahasa yang dipakai sehari-hari oleh Maryam ya. Makanya diberi nama Yesua, Yod-Sin Waw Ayin, itu Ibrania ya. Tidak mungkin malaikat Gabriel berbicara dalam bahasa lain di luar Ibrani. Ya, pasti bingung Maryam ya. Dia pasti akan, ya mungkin dia akan bilang, kamu siapa? Kamu ngomong apa? Saya tidak mengerti omongan kamu. Ya, karena nama itu adalah identitas ya. Ini juga harus kita pahami ya, Bapak Ibu mempelajari semua saya mau mendengarkannya ya. Nama itu identitas, nama itu tidak bisa dirubah, nama itu tidak bisa diterjemahkan, apalagi tidak diterjemahkan, bahkan nama itu dirubah ya, sesuai dengan keinginan yang merubahnya. Ya, saya sudah pernah dulu yang menyampaikan ini ya. Waktu itu saya berbicara dalam bahasa Batak ya. Saya pernah tanya, yang bukan Batak ngerti nggak yang saya sampaikan? Mereka bilang, wah, saya nggak ngerti Pak, Bapak ngomong apa? Katanya. Nah, sekarang saya umpamakan, saya itu malaikat Gabriel, saya bilang. Bapak yang bukan orang Batak adalah Maryam. Kira-kira Bapak bisa menjawab saya nggak? Wah, nggak bisa dong Pak, katanya. Sama ya, Maryam juga begitu. Kalau malaikat Gabriel berbicara dalam bahasa lain, pasti Maryamnya juga bingung. Kamu ngomong apa, malaikat? Ya, pasti tidak tahu ya. Ini ya, Bapak Ibu mempelajari semua saya mau mendengarkannya. Inilah namanya sejarah ya. Jadi sejarah itu tidak pernah dipalsukan ya. Jadi Bapak Yahweh itu memberikan sejarah yang benar ya. Cuma masalahnya adalah kita ini kan umurnya paling banyak itu 100 tahun. Kejadiannya udah 2000 tahun yang lalu. Kita belum ada. Bagaimana mungkin kita tahu sejarahnya? Sementara sejarah ini sudah di seluruh dunia sudah beda-beda ya. Ada yang bilang lahirnya tanggal sekian, bulan sekian. Ada yang bilang namanya bukan itu. Itu bukan nama pencipta katanya. Itu nama sebutan orang-orang Ibrani katanya. Aduh, saya tidak tahu maksudnya apa ya. Kalau mau membenarkan diri bukan seperti itu ya. Kita tidak bisa membenarkan diri kita ya. Kita tidak bisa mengangkat diri kita untuk masuk ke surga, itu tidak bisa.
Hanya pencipta kita yang bisa mengangkat kita ke surga ya. Karena pemilik surga itu adalah pencipta kita, YHWH, Elohim, bukan kita. Wah, itu dari sana begini, Pak. Aslinya begini. Emangnya sampai lahir 2000 tahun lalu sudah lahir, tahu. Ya. Ini ya, Bapak Ibu mempelajari dari Sumesia mau mendengarkannya. Jadi supaya kita memahami ya mengenai sejarah ya. Itulah nanti yang akan berhubungan dengan iman ya. Ini ya, saya baca dulu rangkumannya ya. Tadi kita sudah baca ya mengenai Ibrani 11 ayat 1 sampai 3 ya, mengenai iman. Iman itu dikatakan dasar dari perkara yang diharapkan dan bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan ya. Jadi ketika kita beriman ya kepada Adonai Yeshua HaMashiach ya, itu adalah perkara yang kita harapkan, bahwa kita dapat mengenal pencipta kita, mengenal penyelamat kita, dan dikatakan bukti dari hal-hal tidak kelihatan. Artinya kita tidak pernah melihat buktinya ya, kita tidak pernah istilahnya mengetahui dengan pasti ya Adonai Yeshua HaMashiach itu kapan lahirnya ya. Karena itu sudah kejadiannya 2000 tahun yang lalu. Artinya itulah tadi dikatakan hal-hal yang tidak kelihatan, yang tidak pernah kita lihat ya. Ya jangankan 2000 tahun yang lalu ya. Mungkin kita juga tidak tahu ya keponakan kita kapan lahirnya. Mungkin juga kita tidak tahu om kita kapan lahirnya. Ya. Bahkan mungkin juga kita tidak tahu keluarga-keluarga kita yang lain kapan dia lahirnya. Atau kapan meninggalnya, lupa mungkin, ya. Makanya dikatakan itu adalah hal-hal yang tidak kelihatan. Makanya dikatakan lagi, dalam hal inilah para leluhur dijadikan kesaksian. Itulah namanya ada kesaksian ya. Jadi kelahiran Adonai Yeshua HaMashiach ini ada kesaksiannya ya. Makanya kan Adonai Yeshua pernah mengatakan ya, aku tidak membutuhkan kesaksian engkau, ya, karena Bapa dan Ruach Kodes sudah memberikan kesaksian. Ya, jadi Adonai Yeshua itu tidak membutuhkan kesaksian manusia, ya. Lalu dikatakan dengan iman kita mengerti bahwa zaman-zaman telah dipersiapkan oleh firman Elohim, sehingga hal-hal yang kelihatan tidaklah berasal dari apa yang nyata, ya. Jadi apa yang kita lihat sekarang, ya, itu bukan berasal dari apa yang terjadi, ya, seperti contoh ya di Timur Tengah, ya sekarang kan lagi bertikai ini antara negara A dengan negara B, ya. Apa artinya? Itu karena sejarahnya berbeda. Yang satu menganggap ini tanah kami sudah ratusan tahun tinggal di sini. Lalu negara yang ya kita sebutlah Israel. Israel mengatakan, ini tanah kami, ya, sudah diserahkan oleh Elohim 3.500 tahun yang lalu kepada nenek moyang kami. Dan kau mengambilnya begitu saja. Ya. Sementara yang mendiami tempat itu mengatakan ini nenek moyang kami sudah ratusan tahun tinggal di sini, ya. Atau mereka juga mungkin mengatakan sudah 1000 tahun tinggal di sini, ya. Sementara Israel mengatakan sudah 3.500 tahun lebih sudah di situ. Sekarang kan yang menjadi masalah kan sejarah mana yang benar? Kan gitu ya, Bapak Ibu mempelajari dari Sumesia mau mendengarkannya ya. Jadi makanya tadi saya sampaikan ya, bahwasanya apa yang kelihatan tidaklah berasal dari apa yang nyata ya. Seperti tadi, karena mereka sudah lama di situ, jadi itulah yang selama ini kita kenal ya. Karena sudah ratusan tahun. Wah, selama ini bangsa ini di situ, di tempat itu. Ya, seperti yang tadi kita sudah sampaikan ya, misalnya di Gaza. Kami sudah di Gaza ini sudah ratusan tahun. Seluruh dunia juga tahu. Tetapi seluruh dunia juga tidak tahu
bahwa tempat itu sudah diserahkan oleh Elohim kepada Bani Israel pada saat itu lebih dari 3.500 tahun yang lalu, di zaman Musa. Ya, inilah yang terjadi konflik ya. Sejarahnya berbeda. Sama seperti sekarang juga begitu. Ya. Kita memanggil Adonai Yeshua Mashiach. Ada orang lain memanggil yang lain. Ya, katanya sama, tapi sejarahnya beda. Kan sebenarnya itu tanda tanya besar. Saya juga dulu begitu. Tidak mengerti sejarah. Saya hanya tahunya itu seperti terjemahan. Karena saya tidak masuk ke sejarah yang benar. Ini yang harus kita pahami ya. Nanti kita lihat lagi ya. Malaikat Gabriel berbicara kepada Maria dalam bahasa Ibrani dan memberi nama kepada anaknya Yeshua, Yod Sin Waw Ain ya. Inilah sejarah yang benar ya. Karena kalau kita juga waktu saya ke Israel ya, saya dulu hampir tiap bulan ke Israel, bahkan pernah 1 bulan 2 kali ya, dari tahun 2008 sampai 2012 ya. Dan orang Yahudi selalu mengatakan, Pak, nama yang benar itu Yeshua. Ya. Nama yang Bapak sebut itu gak ada di sini, Pak. Kami tidak tahu itu apa artinya. Itu dulu orang Israel ngomong ke saya. Cuma saya karena saya tidak mengerti sejarah, saya hanya tahu itu seolah-olah terjemahan. Makanya saya tidak mau berdebat. Ya sudahlah Pak, itu kan iman Bapak. Artinya iman dia berdasarkan sejarah yang benar. Iman saya berdasarkan sejarah yang tidak benar pada saat itu. Saya diam saja, saya tidak mau berdebat pada saat itu. Ya, saya tetap mempertahankan iman saya dulu. Sampai akhirnya didatangi oleh Adonai, ya, Yeshua Mashiach. Meskipun waktu itu saya masih memanggil nama yang salah, ya. Tapi akhirnya saya dibukakan banyak hal ya. Itu sudah saya sampaikan di beberapa kesaksian saya ya di dalam ibadah-ibadah Sabat kita yang beberapa waktu yang lalu ya. Itu ada semua di media online kita ya, YRA Ministry. Ya, itulah artinya sejarah ya, Bapak Ibu, pemerintah Indonesia maupun mendengarkannya ya. Coba kita lihat ciri-cirinya ya. Ini ada 7 hari raya besar ya. Ini tercatat di Imamat 23 ya. Inilah sejarah yang ditulis di dalam Torah. Ya. Pada saat itu ya belum ada Adonai Yeshua Mashiach ya. Jadi kurang lebih 3.500 tahun yang lalu ya. Dikatakan di sana di Imamat 23 ayat 5 itu ya. Pada saat itu Bani Israel ya diperintahkan oleh Bapa Yahweh untuk melakukan hari-hari raya besar ini. Ya, itu hari pertama Pesah, Paskah. Hari kedua itu roti tidak beragi, inilah yang berurutan ya. 14 Nisan, besoknya ada 15 Nisan ya. Itulah yang pernah saya sampaikan waktu Adonai Yeshua disalib ya. Pada 14 Nisan itu hari Rabu ya. Kemudian besoknya ada Sabat lagi. Itulah Sabat hari raya roti tidak beragi. Jadi Torah ya ada ketentuan yang mengatakan semua hari raya besar itu, yang 7 hari raya besar itu disebut Sabat. Ya, bahkan itu disebut Sabat Agung ya. Jadi kita tidak pernah, atau orang Yahudi tidak pernah mengatakan itu misalnya kayak ini, Adonai Yeshua itu mati di hari Paskah. Tidak pernah dikatakan Rabu Agung, tidak pernah ya. Padahal dia mati hari Rabu. Tetap disebut itu Sabat Agung. Ya, mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Apakah dia lahir, apakah dia mati, apakah dia bangkit, itu disebut Sabat Agung, Sabat Gadol, Sabat Sabaton, Sabat besar. Tidak pernah dikatakan itu Senin Agung, Rabu Agung, tidak pernah. Itulah yang sebenarnya.
Ya, lalu di hari Raya Roti Tidak Beragi juga, itu hari Kamis. Nah, buah sulungnya pada hari itu, pada saat itu adalah jatuh di hari Sabat juga, yaitu kebangkitannya Adonai Yeshua Mashiach. Tetapi buah sulungnya Israel itu selalu berubah-ubah, karena buah sulung itu bicara hasil pertama atau bicara panen. Makanya dia selalu berubah-ubah, tidak ada panen yang tanggalnya tetap, tidak ada. Ya mungkin tahun ini panennya tanggal 1, tahun depan itu belum tentu tanggal 1, bisa tanggal 3, bisa tanggal 5, bisa tanggal 10. Itulah buah sulung yang berubah-ubah. Tetapi karena Adonai Yeshua pada saat itu dia bangkit, tepat di hari raya buah sulung, tepat pada saat panen dia bangkit, istilahnya pada saat panen, itulah menjadi buah sulung bagi kita. Bukan buah sulung menjadi kebangkitan, karena kalau buah sulung menjadi kebangkitan, dia akan berubah-ubah. Itu namanya tidak mengakui apa yang sudah dia genapi, ya. Begitu juga di hari keempat, itu turunnya Torah, ya, itu disebut dengan Shavuot, ya, di hari ke-50 dari hari raya Paskah, ya. Tetapi bagi kita, turunnya Roh Kudus itu di hari ke-50 dari kebangkitannya. Ya. Jadi turunnya Torah itu bukan Roh Kudus, bukan turunnya Roh Kudus. Karena itu berbeda. Yang sama itu cuma yang hari ke-50-nya saja. Ya, begitu juga berikutnya, hari kelima itu hari peniupan nafiri, ya, Yom Teruah. Dan oleh orang Israel, orang Yahudi, mereka membuat itu menjadi hari raya, hari atau tahun baru Ibrani, Rosh Hashanah, ya. Baru hari ke-6 itu hari raya pendamaian, Yom Kippur. Baru hari ke-7 hari raya Pondok Daud, ya. Inilah sejarah yang benar pada masa itu, ya, pada masa Musa, ya, mencatat Torah ini, ya, ketika Bapa Yahweh berfirman kepada Bani Israel, ya. Lalu sejarah yang berdasarkan Torah yang sudah dan akan digenapi, inilah tadi saya sampaikan, ya. Adonai Yeshua itu mati tepat di 14 Nisan, ya. Dia disalib, dia mati itu 14 Nisan. Itulah tadi saya bilang hari Rabu. Makanya disebut Sabat Agung. Rabu itu Sabat Agung. Besoknya ada lagi Sabat, yaitu hari raya Roti Tidak Beragi. Itu juga Sabat Agung. Dan dia bangkit di hari Sabat lagi, hari raya Pas, hari raya buah sulung, Sabat Agung. Ya, lalu hari keempat itulah turunnya Ruach HaKodes 50 hari setelah dia bangkit, setelah kebangkitannya di hari raya buah sulung. Itu dihitung dari situ. Ya, tetapi di sini tidak tertulis, ya, di dalam Torah yang belum digenapi tidak tertulis kapan Adonai Yeshua Mashiach menggenapi yang namanya kenaikannya ke surga. Tidak ada. Makanya penyembah Bapa Yahweh tidak pernah melakukan ibadah kenaikan Yeshua Mashiach ke Samaim, ke surga. Bayangkan itu. Padahal dia naik ke surga itulah puncak, ya, dari pengorbanannya. Dia membuktikan bahwa dia adalah Elohim. Tetapi penyembah Bapa Yahweh tidak mengakui dia naik ke Samaim dengan alasan tidak ada dalam Torah yang belum digenapi. Itu tidak mungkin, ya. Hati-hati, ya, Bapak Ibu mempelai dan Mashiach maupun mendengarkannya, ya. Jangan kau mengatakan, wah, tidak ada Pak di dalam Torah mengenai hari ke-40 kenaikannya ke Samaim, ya. Kalau begitu engkau tidak percaya Yeshua dong, dia sudah bangkit, dia sudah mati, bahkan dia sudah naik ke Samaim. Engkau tidak percaya sama dia berarti. Ya berarti engkau tidak mungkin engkau menjadi mempelainya, karena engkau tidak percaya kepada mempelai kudusnya. Begitu tadi hari kelima, ya, hari
peniupan nafiri ya. Inilah nanti ya, Yom Teruah ini ada kemungkinan besar nanti ini akan ditiup di hari raya atau kedatangan Adonisua kedua kali sebagai raja dari segala raja. Inilah nanti pada saat perang Harmagedon. Dia akan turun dari Samaim bersama dengan mempelai kudusnya. Dan di situ nanti sangkakala akan ditiup oleh malaikat-malaikat Samaim. Ya. Lalu hari raya pendamaian juga akan digenapi melalui kerajaan 1000 tahun, kerajaan damai 1000 tahun. Dan hari ketujuh itu adalah hari kelahiran Yesua. Inilah hari Pondok Daun ya, hari raya Pondok Daun atau disebut Sukot ya. Dia lahir 15 Tisri ya. Pada saat itulah makanya Maryam dan Yusuf tidak mendapati tempat, karena pada hari raya Pondok Daun semua orang Israel turun dari seluruh dunia masuk ke Yerusalem, masuk ke Bethlehem, ke Nazaret, sehingga semua penginapan penuh. Makanya Adonisua itu lahir di kandang domba. Ya, sementara di bulan yang lain, bulan Kislew, tidak ada hari raya besar. Ya, dari 7 hari raya ini. Jadi artinya apa? Kalau dia lahir di bulan Kislew atau Tevet, ya kadang-kadang disebut Tevet juga ya, itu tidak mungkin penginapan penuh. Ya, bagaimana mungkin penginapan kosong tapi dia lahir di kandang domba? Itu tidak mungkin ya. Bapak Ibu mempelajari semua saya mau mendengarkannya ya. Ini kita harus mengerti sejarah ya. Itulah sejarah yang penting ya. Jadi kalau kita tidak mengakui kelahiran, kematian, ya kebangkitan, dan kenaikannya ke Samaim serta pencurahan Roh Kudus ya, dengan versi sejarah yang salah, berarti kita tidak mengakui dia. Dan yang kita sembah itu berbeda tokoh ya. Itu tadi ya. Nah, ini lagi kita lihat ciri-ciri berikutnya ya. Yesua Masih menggenapi Torah dan kitab para nabi. Nah, ini tadi ya, mulai dari hari pertama sampai ke-7 yang di Torah yang belum digenapi, itu digenapi sudah ya. Tetapi saya diberitahu ada hari yang digenapi, yaitu kenaikannya ke Samaim. Itu saya sebut penggenapan ke-8, hari ke-8, yaitu kenaikan Adonisua Masih ke Samaim. Itu setelah 40 hari dia bangkit ya. Itu ada tertulis di Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11 ya. Itu tanggal Ibrania antara 26-27 Iyar tahun 3791 ya. Berarti dari 7 hari raya ini Adonisua akan menggenapi 8 ya. Tetapi nanti kedatangannya pada saat rapture, kalau dia nanti kedatangannya sama dengan hari ke-8, berarti hanya penggenapan sampai 8. Tetapi nanti kalau kedatangan Adonisua berbeda dari hari pertama sampai hari ke-8, berarti menjadi hari ke-9 ya. Artinya apa? Ini kedatangan khusus ya. Jadi kedatangan khusus itu adalah kedatangan yang hanya diketahui oleh Bapa Yahweh ya. Maka dikatakan tidak ada seorang pun yang tahu hari dan waktunya. Hanya Bapa yang di Samaim yang tahu ya. Tetapi Adonisua kan sudah kembali ke Samaim. Dia adalah Bapa itu sendiri ya. Yahweh, Yesua, Ruach Kodes yang selalu kita sampaikan itu adalah Ehad ya, satu adanya ya. Jadi ini ya Bapak Ibu mempelajari bersama saya maupun yang mendengarkannya ya. Jadi sejarah yang benar itulah yang membuat iman kita menjadi iman yang benar ya. Sementara ada lagi di tempat lain mengatakan, oh dia itu anaknya si A, anaknya si B, ya, dia itu keponakan Nabi ini, ya, itu sudah beda lagi orangnya, ya. Bahkan saya pernah diperlihatkan ya silsilah dari, ya saya tidak sebut ya Nabi ini ya. Ternyata Nabi ini tidak pernah ada dalam sejarah dunia, ya. Karena dia tidak pernah lahir ya, tapi ya itu selalu disamakan ya, sesuai seolah-olah itu adalah Yesua, padahal bukan ya.
dia tidak pernah lahir ya. Itulah yang disebut dengan sejarah yang salah, sejarah yang dipalsukan. Ya. Kalau kita memiliki iman dengan sejarah yang salah, maka iman kita itu salah. Ya. Kalau kita memiliki iman dengan sejarah yang benar, maka iman kita itu benar. Ini baru tingkat iman ya. Belum tentu iman benar itu dia selamat, belum tentu. Kalau dia tidak menjadi pelaku firman, tidak mungkin dia selamat. Makanya kan ada firman mengatakan, iman tanpa perbuatan, ya, itu seperti tubuh tanpa roh, ya, tidak ada artinya ya. Nah, makanya saya di sini hanya membahas dulu masalah sejarah yang benar ya, akan membawa kita kepada iman yang benar. Sejarah yang salah akan membawa kita kepada iman yang salah. Ya, nih saya baca dulu kesimpulannya ya. Iman, ya, ini tadi kita sudah baca firmannya ya. Iman adalah dasar dari perkara yang diharapkan ya. Jadi kita beriman, kita akan masuk surga ya, karena kita sudah mengerti sejarah keselamatan yang kekal ya. Itulah dasar dari kita mengharapkan kita bisa masuk surga. Ya, kalau iman kita sudah salah, berarti tidak mungkin ya kita bisa masuk surga. Berikut juga ya, bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan ya. Makanya tadi adalah hal-hal tidak kelihatan. Ya, bagaimana mungkin manusia ini bisa masuk surga, sementara kita sendiri tidak tahu pencipta kita ini siapa, kapan dia lahir ya, kapan dia mati, kapan dia bangkit. Bahkan kita tidak pernah mengucapkannya. Kita tidak pernah beribadah di hari-hari yang sudah ditetapkan, yang sudah digenapi oleh Adonai Yeshua Hamashiach. Begitu juga iman itulah kesaksian para leluhur ya di zaman Nabi dan Rasul serta di zaman akhir ya. Ini juga iman inilah. Maka saya bilang beberapa kali ya, berkali-kali bahkan ya, penggenapan itu merupakan iman kita ya, penggenapan yang benar. Kalau iman kita salah, berarti kita tidak pernah mengakui penggenapannya. Inilah sejarah ya. Sejarah yang benar itu harus kita mengerti ya. Kan tidak mau orang, misalnya kalau dia tadi seperti saya sampaikan, lahirnya 1 Agustus, terus tiba-tiba ada orang bilang, misalnya pada saat tanggal misalnya 1 September, terus dibilang, selamat ulang tahun ya. Emangnya kapan? Lah, bukannya kamu ulang tahun 1 September? Oh, bukan, saya ulang tahun 1 Agustus. Berarti kan orang yang dibilang begitu kan pasti dia kecewa kan? Kok kamu bilang saya lahir 1 September, ulang tahun saya 1 September, padahal ulang tahun saya 1 Agustus misalnya. Sama. Adonai Yeshua itu lahir 15 Tisri, itu di bulan Oktober. Kalau kemarin dia Adonai Yeshua itu mati, itu 1 April, 14 Nisan. Dia bangkit 4 April, 17 Nisan. Ya, itu kita ada tanggal yang pasti. Ada sejarah yang benar, bukan sejarah yang dikarang-karang, bukan sejarah yang dicocok-cocokkan, cocokologi namanya, bukan ya. Itu berbahaya ya. Kalau kita sudah mengerti ini, tetapi kita sengaja kita melawan sejarah yang benar, padahal kita sudah tahu, itu berarti kita menghina dia ya, menghina pencipta kita yang sudah menggenapi firman-Nya, yang sudah menggenapi kedatangannya. Makanya dikatakan lagi ya, kita mengerti bahwa zaman-zaman telah dipersiapkan oleh firman Elohim. Ya, jadi zaman-zaman yang dilalui oleh manusia ini sejak dari zaman Adam ya, ketika dia diusir dari Taman Firdaus masuk ke dunia ini sampai dengan sekarang, itulah zaman-zaman yang dipersiapkan oleh firman Elohim khususnya untuk orang-orang pilihannya. Iman adalah hal-hal yang kelihatan ya, yang tadi saya sampaikan, yang kelihatan tetapi tidaklah berasal dari apa yang nyata. Seperti tadi ya, bangsa sana sudah menduduki tempat itu sudah ratusan tahun. Sementara tempat itu kan nyata kan, nyata itu artinya gini, manusia melihat
memang dalam ratusan tahun ini ya orang bangsa inilah menempati tempat itu. Tetapi kita tidak tahu 3.500 tahun yang lalu yang menempati tempat itu adalah Israel. Ya, kita tidak tahu sejarahnya sehingga kita menyalahkan orang. Tetapi kalau ketika kita dijajah, kita ribut-ribut. Ini negara kami, ini tanah kami, ini tanah nenek moyang kami. Kita selalu bilang begitu kalau ada penjajah datang. Tetapi untuk orang lain, bangsa lain, kita tidak bisa ngomong begitu. Karena kita terbatas. Kita hidup di zaman, ya taruhlah 100-200 tahun terakhir. Kita hanya tahu daerah itu diduduki oleh orang ini, bangsa ini. Tetapi kita tidak tahu 3.500 tahun yang lalu siapa yang duduk di tanah itu. Itulah yang disebut dengan sejarah. Mana yang benar, mana yang salah. Nanti itu akan tetap dipertanggungjawabkan ya di hari penghakiman. Ya, orang-orang yang menolak sejarah yang benar itu akan masuk di hari penghakiman. Ya, dan semuanya harus dipertanggungjawabkan. Jadi jangan dikira selesai di sini, tidak ya. Masih ada kehidupan berikutnya ya. Kehidupan setelah kematian ya. Tetapi kita mempelai kudusnya tidak akan mengalami kematian. Lalu di sini lagi ya saya sampaikan, Adonai Yeshua Mashiach lahir di hari Pondok Daun, mati di hari raya Paskah atau Pesah, bangkit di hari buah sulung, dan naik ke surga setelah 40 hari dari kebangkitannya. Roh Kudus tercurah di hari ke-50 dari kebangkitannya. Inilah sejarah yang benar dan nyata ya. Ini yang harus kita pahami ya Bapak Ibu mempelai Indonesia maupun mendengarkannya ya. Sejarah itu adalah sejarah yang benar ya. Keselamatan itu berasal dari sejarah yang benar. Kalau sejarahnya tidak benar berarti tidak mungkin diselamatkan. Ya, sekali lagi saya sampaikan. Jangan kita berpikir ya, wah saya pasti masuk surga. Saya beritahu ya, saya sudah pernah ke neraka. Saya melihat miliaran manusia di neraka. Miliaran. Tidak bicara sejuta, 2 juta orang. Miliaran. Karena apa? Karena mereka tidak mengikuti sejarah yang benar. Ya, sejarah yang palsu, sejarah yang salah. Kalau sudah di neraka, sudah di alam maut, tidak ada gunanya kita berteriak. Tidak ada gunanya kita menyalahkan si A, si B, si C. Menyalahkan gembalanya, menyalahkan orang tuanya, menyalahkan suaminya, istrinya, anaknya, atau siapapun, keluarganya maupun teman-temannya. Tidak ada gunanya. Engkau berteriak seperti apapun, tidak ada yang mendengar. Ya, engkau akan disiksa selama-lamanya. Itulah kematian kekal ya. Dan setelah itu masuk ke lautan api. Jadi sekarang inilah kita memperbaiki ya sejarah yang benar. Tanya sama pencipta kita, pasti diberitahu. Ya. Tanya. Dan satu hal ya, seperti yang saya sampaikan, kita harus merendahkan hati kita jikalau kita mau bertanya, merendahkan hati dan juga merendahkan diri kepada pencipta kita. Dan kalau kita sudah merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, pasti dijawab oleh Bapa Yahweh, Adonai Yeshua Ruach HaKodesh ya. Itu ya Bapak Ibu, mempelai semua saya mau mendengarkannya ya. Jadi sejarah keselamatan kekal yang benar inilah yang akan membawa kita kepada iman yang benar. Kalau iman kita sudah benar, maka kita harus melakukan firman yang benar. Ya, jadi bukan berarti sudah punya iman yang benar, terus kita bisa masuk surga, belum tentu ya. Tapi kita harus menjadi pelaku firman yang benar, supaya kita bisa masuk ke surga, supaya kita bisa di-rapture ya, diangkat hidup-hidup ke Samaim tanpa mengalami kematian. Itulah firman di ibadah Sabat pada hari ini. Jangan sampai terlambat. Masih ada waktu. Abba Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Yeshua Mashiach Wirokodes, memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelai kudusnya di rapture
masuk ke Samaim, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya, amin. Ya.